Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama Here We Meet Again atau Berjumpa Kembali. Mengisahkan Xiang Yuan, seorang gadis yang dibesarkan oleh kakeknya yang kaya raya. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Xiang Yuan adalah gadis yang cerdas dan ceria. Terbiasa hidup nyaman dan tidak perlu bekerja demi mencari uang. Setiap hari ia menghabiskan waktunya dengan bermain game. Sang kakek yang ingin Xiang Yuan segera menikah terus berusaha menjodohkannya. Xiang Yuan tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan ia memilih untuk bertaruh dengan kakek. Bila Xiang Yuan kalah, ia akan menuruti keinginan kakeknya untuk menikah. Dan bila Xiang Yuan menang, kakek tidak boleh lagi memaksanya menikah. Taruhannya adalah perusahaan milik kakek di Xi'an bernama Felin. Perusahaan ini bergerak di bidang sistem navigasi kendaraan. Perubahan zaman telah menggeser kebutuhan orang untuk menggunakan sistem navigasi di telepon genggam dan bukan lagi yang dipasang di kendaraan. Itu sebabnya perusahaan Felin kini makin terpuruk. Xiang Yuan pun berangkat ke Xi'an untuk membantu mengangkat perusahaan Felin dari ancaman kebangkrutan. Tak disangka di Felin, Xiang Yuan bertemu lagi dengan Su Yanse, teman masa SMA-nya. Di masa SMA, Xiang Yuan sangat menyukai Yanse dan berusaha dengan berbagai cara untuk mendekatinya. Hingga suatu hari, Yanse tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Tepat setelah Xiang Yuan marah kepadanya karena merasa ditolak. Pertemuan mereka kembali sempat membuat Xiang Yuan sungkan, karena ia merasa bahwa ia yang menyebabkan kepergian Yanse dan kini karirnya kurang cemerlang. Sebenarnya sejak SMA, Yanse juga menyukai Xiang Yuan. Namun sebelum sempat memulai hubungan, ia harus meninggalkan sekolah karena mengikuti ayahnya yang harus kabur akibat dikejar penagih hutang. Di masa kuliah, cobaan kembali menghadang karir Yanse. Ayahnya meninggalkan seorang bayi, anak dari istri keduanya yang kabur, dan meminta Yanse merawat adiknya tersebut. Yanse awalnya telah mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan paling ternama. Namun karena pengkhianatan temannya, menyebabkan Yanse harus melepaskan kesempatannya dan akhirnya harus bekerja di perusahaan Felin. Kini bertahun-tahun kemudian, Yanse akhirnya memiliki kesempatan bertemu lagi dengan Xiang Yuan. Ia pun memberanikan diri menyatakan isi hatinya kepada Xiang Yuan. Mereka pun mulai berpacaran. Kontrak kerja Yanse di perusahaan Felin yang telah habis memberinya kesempatan untuk dapat pindah ke perusahaan Qiansheng yang lebih besar dan memberinya kesempatan karir serta gaji yang jauh lebih baik. Namun lokasi perusahaan Qiansheng adalah di kota Shanghai, sehingga Yanse dan Xiang Yuan harus menjalani LDR atau pacaran jarak jauh. Kakek Xiang Yuan sejak awal tidak menyetujui hubungan mereka. Selain karena kakek menduga Yanse adalah pria mata duitan yang mengejar Xiang Yuan karena kekayaan kakeknya, juga karena kakek tidak mau Xiang Yuan menikah dengan peneliti. Kakek teringat pada ibu Xiang Yuan yang juga berprofesi sebagai peneliti. Ibunya sangat sibuk, hingga tidak pernah merawat Xiang Yuan, bahkan rumah tangganya hancur. Xiang Yuan dan Yanse membuktikan bahwa hubungan mereka memang sangat serius. Hingga akhirnya kakek mengajak Yanse bertemu kembali dan merestui hubungan mereka. Perusahaan Tonghe mengalami goncangan besar. Kakek yang sudah tua dan memiliki masalah jantung jatuh sakit. Xiang Yuan dan kakaknya dipaksa menghadapi ujian terberat, yaitu ancaman kebangkrutan perusahaan Tonghe. Xiang Yuan sadar bahwa satu-satunya opsi terbaik adalah merekrut Yanse menjadi direktur operasional Tonghe untuk mengatasi krisis perusahaannya. Di saat yang bersamaan, Yanse mendapatkan satu kali lagi kesempatan untuk bekerja
di Institut Navigasi sesuai impiannya. Mengetahui hal itu, Xiang Yuan memilih untuk tidak merekrut Yense ke dalam perusahaannya, karena ia ingin Yense dapat mewujudkan mimpinya menjadi ilmuwan navigasi, membangun sistem navigasi global negara mereka. Tapi saat Yense mengetahui kesulitan Xiang Yuan, Yense memilih membantu Xiang Yuan dan perusahaannya dan batal melamar pekerjaan di Institut Navigasi. Xiang Yuan sangat kecewa dan mengancam memutuskan hubungannya dengan Yense. Akhirnya Yense berjanji membantu perusahaan melewati masa krisis, dan setelah selesai, Yense mengalih tugaskan pekerjaannya pada penggantinya. Yense akhirnya diterima di Institut Navigasi, sementara Xiang Yuan juga berhasil mengatasi krisis perusahaannya. Yense bersama seluruh tim Institut Navigasi fokus membangun satelit navigasi global Peito ketiga. Hingga hari peluncuran satelit pun tiba. Segenap keluarga, teman-teman, pegawai perusahaan Tonghe dan Velin, juga seluruh penduduk China menyaksikan kesuksesan peluncuran satelit. Yense memberikan kejutan kepada Xiang Yuan dengan melamarnya sesaat setelah peluncuran selesai dilaksanakan. Xiang Yuan dengan bahagia menerima lamarannya. Di akhir cerita, diperlihatkan Yense dan Xiang Yuan dikaruniai seorang putra. Mereka pun hidup rukun dan bahagia. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama Here We Meet Again. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa.